Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fadil dari kelompok 3. Di video ini kami akan mempresentasikan tugas pengantar teori ekonomi Dr. Eliana MM dengan materi perilaku produsen. Perilaku produsen adalah cara atau tindakan yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan atau individu yang menghasilkan barang dan jasa dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu memaksimalkan keuntungan atau profit. Poin 1. Pengertian perilaku produsen. Perilaku produsen menggambarkan bagaimana produsen mengalokasikan sumber daya atau input seperti tenaga kerja, barang atau jasa secara efisien dan menguntungkan. Adapun beberapa poin yang harus dipertimbangkan oleh produsen yaitu biaya produksi atau cost, pendapatan atau revenue, teknologi produksi, dan harga faktor produksi dan harga jual output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Saya dari kelompok 3 dan saya akan menjelaskan tentang tujuan utama produsen. Jadi, tujuan utama produsen yang pertama yaitu menghasilkan barang dan jasa. Produsen menciptakan atau menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bisa berupa barang fisik seperti makanan, pakaian, dan elektronik, atau jasa seperti pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Yang kedua, yaitu mencari keuntungan. Keuntungan adalah selisih antara pendapatan dan biaya produksi. Produsen berusaha memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menetapkan harga yang sesuai. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen harus memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Ini melibatkan riset pasar, pengembangan produk, dan pemasaran yang efektif. Yang keempat, menjaga kelangsungan usaha. Produsen perlu memastikan bisnisnya tetap berjalan dalam jangka panjang. Ini melibatkan pengelolaan keuangan yang baik, inovasi produk, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan. Produsen berusaha meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kinerja keuangan, memperluas pangsa pasar, dan membangun reputasi yang baik. Perkenalkan, nama saya Nia Petricia dengan NIM 256120111325. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang perilaku produsen. Nah, di dalam perilaku produsen terdapat beberapa unsur, antara lain yang pertama ada input atau faktor produksi yang di dalamnya meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Selanjutnya, ada proses produksi, yaitu mengubah input menjadi output. Setelah kedua unsur tersebut, ada output atau hasil produksi yang meliputi barang atau jasa yang dijual di pasar. Selanjutnya, ada biaya produksi, yaitu semua pengeluaran untuk memperoleh input. Lalu yang terakhir, ada pendapatan yang dihasilkan dari penjualan output. Sekian materi dari saya, terima kasih. Bersama saya Reti Elizabeth, saya akan menjelaskan jenis perilaku produsen, yaitu ada dua macam, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, short run, beberapa faktor produksi bersifat tetap, misalnya mesin dan gedung, dan produsen hanya bisa menambah output dengan menambah faktor yang variabel, misalnya seperti tenaga kerja. Kedua, jangka panjang, long run. Semua faktor produksi bisa berubah dan produsen dapat menyesuaikan skala usaha dan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.
Antara biaya produksi dan keuntungan, yaitu produsen akan terus menambah produksi selama pendapatan tambahan atau MR lebih dari atau sama dengan biaya tambahan atau MC. Keuntungan maksimum dicapai ketika MR atau pendapatan tambahan sama dengan biaya tambahan atau MC. Jadi hubungan antara biaya produksi dan keuntungan saling berkaitan dan tidak terlepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Saya akan menjelaskan dari contoh nomor 6, yaitu perilaku produsen. Misalnya dalam sebuah pabrik sepatu. Yang pertama adalah menghitung berapa banyak bahan baku atau kulit, kemudian tenaga kerja atau karyawan, dan mesin yang dibutuhkan. Kemudian kita memilih kombinasi yang menghasilkan sepatu terbanyak dengan biaya maksimalnya yaitu terendahnya untuk menghasilkan laba yang besarnya. Kemudian menentukan harga jual agar memperoleh laba maksimal, yaitu kita harus memasang label, kemudian kita pasarkan, kemudian kita hitung dari hasil biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, kemudian biaya alat-alat yang dibutuhkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.